mengaca ke dahulu-dahulu masa yang lain, terutama sejak kemarin-kemarin, yang paling pasti yang dipesankan kepada santri ketika liburan alma mater, itu pasti jaga alma mater An-Nuqoyah. Iya, karena pesantren bukan tempatnya orang-orang baik. Iya, benar. Pesantren itu tempatnya orang-orang yang mau baik atau mungkin dipaksa untuk baik. Ya kan seperti itu. Iya. Liburan ini peluang untuk menunjukkan kepada terutama orang tua bahwa ketika saya mondok, berproses di pondok selama beberapa bulan, ini untuk santri baru, jadi beberapa tahun untuk santri lama, kemudian pulang, ini peluang untuk kita tunjukkan bahwa saya mondok, maka saya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar sahabat An-Nuqoyah sekalian, baik yang masih berstatus sebagai santri ataupun yang sudah berstatus sebagai alumni. Selanjutnya kami informasikan bahwa saat video ini diambil, seluruh santri An-Nuqoyah, baik putra ataupun putri, sedang melaksanakan liburan maulid. Jadi setelah sekian lama, beberapa tahun ini tidak ada liburan maulid, sekarang santri An-Nuqoyah bisa menikmatinya. Terlepas dari bagaimana liburan itu, ternyata banyak mengandung pertanyaan tentang liburan. Sebenarnya liburan santri An-Nuqoyah itu seperti apa? Sekarang saya sudah bersama seorang santri yang kebetulan balik lebih awal, gitu. Namanya Ahmad Fawaid dari Batang-Batang. Selamat malam. Malam. Dari Nyabagan Timur. Oh, Batang-Batang Nyabagan Timur. Ya, Nyabagan Timur biasanya. Jadi yang Nyabagan Timur pasti kenal ya sama Fawaid. Iya. Sudah berapa lama mondok? 2015. Sampai sekarang 7 tahun ya. Sekitar 7 tahun ya. Jadi sudah banyak merasakan liburan maulid begitu. Alhamdulillah. Kemana aja selama liburan? Saya sendiri kalau liburan itu tujuannya satu, pulang. Iya. Pastinya kalau pulang ya ke rumah. Jadi saya memfokuskan diri untuk ngumpul bersama keluarga. Selebih dari itu mungkin kalau teman-teman ngajak keluar ya berangkat keluar, itu aja. Untuk Fawaid ada batasan tersendiri enggak? Maksudnya saat liburan harus kemana, itu ada batasan. Ada kan santri itu kan yang keluar Jawa sama rombongan ke Bali begitu. Oh, kalau mengenai itu ya healing ya. Iya. Ya saya sendiri sih nggak terlalu terobsesi untuk jalan-jalan kemana-mana. Karena apalagi kalau liburan sekarang kan cuma 8 hari ya, 7 hari. Iya. Terlalu sedikit kalau mau jalan-jalan. Kalau pengennya ya pengen jauh-jauh juga. Kan bisa ke Kalimantan, Iya. ke Jawa, atau bahkan ke pulau. Saya dulu sering bincang-bincang sama teman-teman itu pengen ke pulau. Cuma ya nggak tahu, kalau sekarang masih jangan dulu karena terlalu sedikit. Sedikit waktunya apa? Sedikit uangnya? Sedikit waktunya dan uangnya. Iya. Iya. Jadi mungkin sama antara santri yang satu dengan yang lainnya pasti sama-sama ingin liburan keluar begitu. Iya pasti. Kata orang-orang rumah itu kalau santri lagi liburan kayak ayam keluar dari sangkar itu. Iya. Langsung mau terbang. Iya. Luar biasa. Jadi nggak kemana-mana selama liburan ini, nggak kemana-mana. Nggak. Alasan balik lebih awal? Kalau ke pondok ya, balik lebih dulu ke pondok. Saya sebenarnya pulangnya hari Sabtu, baliknya kemarin hari Selasa pagi. Jadi libur hari Jumat, Sabtunya pulang. Sabtunya pulang. Ya. Karena ya memang diharuskan dari pengurus pesantren itu beberapa orang, termasuk pengurus pesantren harus pulang lebih akhir, kemudian baliknya lebih awal. Ya. Nah itu terjadwal. Beberapa pengurus itu dijadwal, ada yang balik ke pondok, kemudian pulang lagi, kemudian hari Kamis ini wajib balik semuanya. Jadi pengurus ini harus Kamis balik semuanya sudah? Iya, pengurus pesantren. Iya, bisa. Bicara liburan ini, jadi kan banyak ya
liburan ini ada yang pengen ngumpul sama keluarga, Ya. gitu. Ada yang karena di rumah ada acara atau nggak pengen pulang sama sekali, gitu. Iya. Saudara Fawaid, apa saja yang sudah dilakukan di rumah? Yang saya lakukan nggak banyak sebenarnya ya. Karena seperti yang tadi saya katakan, saya cuma mau ngumpul sama keluarga, itu saja. Jadi kemarin itu sebelum liburan nyampe, saya nelpon ke ibu. Jadi saya beritahu, saya sebenarnya nggak mau pulang, saya mau ada di pondok Bu. Ternyata beliau nggak ngizinin. Kata beliau, mun waktu mulai, waktu liburan, ya mulai. Eromat terapolonga. Oh Kayak iya. gitu. Akhirnya saya itu yang jadi alasan untuk pulang. Mungkin semua orang tua dari masing-masing santri itu sama ya, mungkin seperti itu ya. Menginginkan anaknya pulang atau gimana? Kalau keseluruhan mungkin enggak. Apalagi yang jauh-jauh ya. Oh iya. Liburan cuma 7 hari, kemudian rumahnya di Kalimantan. Pulang ke Kalimantan itu kan menghabiskan berapa biaya? Oh iya. Banyak defisitnya nanti uangnya. Jadi intinya pulang, kalau Fawaid ya ngumpul aja dulu lah gitu ya. Ya ngumpul aja dulu. Iya. 7 hari itu cukup banget kalau ngumpul. Iya. Terus dari ngumpul itu ya sama liburan begitu. Sebenarnya seberapa penting sih bagi Fawaid liburan itu, seberapa penting? Kalau liburan penting. Nah, iya. Sesuai dengan tujuannya sebenarnya sih. Jadi setiap orang kan punya tujuan masing-masing. Ada yang pulang karena ini ketemu tunangannya atau yang lain-lain, itu kan ada tujuan sendiri. Iya benar. Jadi ada yang mau ini harus ada acara ini. Ini biasanya di Orda itu. Makanya kemarin, tahun-tahun kemarin itu ketika liburan, terutama liburan Ramadan, itu diwajibkan untuk ada acara. Setiap Orda, masing-masing Ya, Orda. setiap Orda wajib ada acara. Biasanya ya namanya juga militansi dari Orda itu kuat. Maka ketika liburan itu ya besar-besaran, mau paling besar, mau paling mewah, mau paling meriah dan lain sebagainya. Sekalipun ya masalah pendanaan sih kurang, makanya kadang minta bantuan sama alumni dan lain sebagainya. Tapi intinya santri yang mau pulang, terutama untuk Ordanya, itu harus ada acara. Oh begitu. Dulu. Sekarang enggak? Sekarang kan liburan cuma 7 hari. Kemarin hanya diimbau untuk mengadakan semacam kegiatan meskipun tidak formal, tidak seremonial, semacam silaturahim ke alumni, atau mungkin hanya buat semacam konten dan lain sebagainya, itulah konten kreasi. Nah, ini nih malah aneh, malah keren bagi saya ini. Sebenarnya liburan penting, gitu kan ya, sama-sama Bapak itu. Ada kan beberapa masyayikh itu kan mun teti santri. Jadi santri jangan sering-sering pulang gitu. Biar ilmunya tidak jatuhan di jalan gitu. Tak ceret-ceretan ya bahasa Maduranya begitu. Iya. Ya gimana tanggapan Bapak itu? Belajar itu penting. Tapi refresh otak juga penting. Oh iya. Iya. Kalau belajar terus nggak punya kesempatan untuk refresh otak, takut ngeblank. Oh iya. Ya kalau ngeblank kan ya gawat. Jadi takut nggak fokus juga nanti. Psikisnya berarti. Iya. Terutama ketika pulang ini kan juga menjadi peluang untuk belajar. Jadi juga belajar juga pulang ini. Belajar bagaimana menghadapi masyarakat. Oh iya. Nah, itu kan belajar yang sangat penting. Kita hanya belajar teori di pondok, bagaimana menghadapi masyarakat dari cerita-cerita alumni, dari cerita-cerita yang senior, tapi ketika pulang ke masyarakat, kita dihadapkan dengan masyarakat itu sendiri. Gimana menghadapinya? Oh iya, begitu ya. Terutama kalau pesantren ini kan yang ditekankan moral. Jadi moral ini yang sangat penting di masyarakat untuk diterapkan. Kalau hanya belajar teori, bahasanya orang-orang kuno itu, akhlak atau tata krama ini tidak ada kitabnya, tidak ada bukunya. Makanya harus terjun langsung, harus praktek langsung. Kita belajar dengan alam. Jadi pentingnya liburan itu di situ ya. Lebih ke bagaimana berterjun langsung ke masyarakat gitu. Bisa jadi. Iya. Selama liburan ini Faid pulang berapa hari sudah? Sabtu, Ahad, Senin, 3 hari. 3 hari ya? 3 yang hari. Paling berkesan dari 3 hari? Yang paling berkesan sebenarnya kalau liburan Maulid ya,
saya sengaja tidak maulid di rumah. Karena di rumah itu maulidnya terlalu meriah. Kemarin saat saya pulang, itu langsung saya dikasih video sama adik. Saya punya adik masih kecil, itu di surau, di musola, bentuk maulidnya itu sangat besar. Bukan acaranya, tapi buah-buahannya itu banyak sekali. Oh, iya. Bahkan ada uangnya, ada jajanannya, itu dibentuk perahu. Iya. Aneh-aneh kalau di masyarakat ini. Jadi lebih ke ikut acaranya nggak di rumah aja gitu. Nggak di rumah aja. Kenapa alasannya tuh, Bang? Terutama saya kan sudah hampir lulus, hampir wisuda ya. Jadi ingin merasakan juga gimana kalau tidak liburan. Oh iya benar. Jadi benar. kalau sejak 2015 sampai beberapa tahun kemarin sebelum datangnya COVID, jadi saya sudah selalu pulang. Liburan Ramadan, liburan Maulid, liburan Idul Adha, saya pulang. Gak pernah saya tidak pulang. Jadi sekarang ini kesempatan untuk merasakan gimana tidak pulang. Iya. Tapi pulang sebentar. Pulang sebentar. Pun karena instruksi dari orang tua. Iya benar nggak apa-apa. Gitu ya yang penting memang ya. Sangat berkesan kalau liburan. Iya memang begitu. Namanya santri ya. Di sini terkekang, kata orang-orang terkekang. Ya kalau orang yang suka main game tidak bisa main game di pondok. Jadi ketika ada kebebasan untuk pulang, itu kesempatan untuk main game. Iya. Sangat puas-puasin bahagia sekali ya. Makanya saya kemarin ketika santri mau pulang, kan kalau orda itu, kalau di Lubangsa itu pulangan santri itu berbasis orda. Jadi rombongan dikoordinir oleh anggota orda, oleh ketua orda, kemudian pengurus ordanya. Nah, saya melihat teman-teman itu ketika mau pulang sangat bahagia sekali. Antusias kayak, banget. Iya, kayak mau keluar dari ya tahanan itulah. Ya benar. Jadi kebetulan saudara Fauid ini mondoknya di Lubangsa. Alhamdulillah. Iya di Lubangsa. Di Lubangsa. Santri lama ini 2015. Terus santri, kalau menurut Fawaid seharusnya santri liburan itu harus ngapain sih? Itu bukan buat Fawaid ya, bukan buat Fawaid sendiri, tapi buat santri yang melihat video ini. Kalau liburan ya, santri secara umum, kemarin saya teringat dawuh pengasuh Kiai Muhammad Salahuddin, Kiai Mama, beliau berpesan pertama harus berubah. Jadi ini peluang, liburan ini peluang untuk menunjukkan kepada terutama orang tua bahwa ketika saya mondok, berproses di pondok selama beberapa bulan, ini untuk santri baru, jadi beberapa tahun untuk santri lama, kemudian pulang, ini peluang untuk kita tunjukkan bahwa saya mondok, maka saya berubah. Oh iya. Itu penting, karena persoalan perubahan etika, perubahan moral ini tidak bisa diucapkan, tapi harus ditunjukkan langsung. Nah, perubahan ini kata beliau juga tidak secara langsung atau tidak secara tiba-tiba. Kalau bahasanya beliau, jangan ekstrim-ekstrim. Jadi perlahan-lahan, yang penting satu, istiqomah. Tidak membuang sampah. Kalau di rumah sering serabutan lah, anggaplah serabutan. Kemudian sering keluar, sering main game. Jadi ketika pulang, kita kurangi saja. Semenit gak apa-apa. Kurangi 1 jam itu lebih baik. Intinya ada perubahan. Intinya ada perubahan untuk lebih baik. Oh, jadi begitu ya. Ya. Itu mungkin yang dibekalkan oleh pengasuh ya. Ya. Tapi itu kan didauhkan. Ya. Nah, sebenarnya dari pengasuh itu ada pesan-pesan tersendiri enggak yang tersirat begitu? Yang saya tangkap seperti itu. Cuman kalau mengaca ke dawuh-dawuh masyayikh yang lain, terutama sejak kemarin-kemarin, yang paling pasti yang dipesankan kepada santri ketika liburan alma mater, itu pasti jaga alma mater An-Nuqoyah. Ini untuk An-Nuqoyah. Jadi kalau di pesantren lain pasti juga seperti itu. Di Al-Usmuni jaga alma mater Al-Usmuni. Jadi teorinya, anggaplah teorinya, kalau tidak bisa berubah untuk lebih baik, jangan melakukan yang buruk. Oh iya.
Itu prinsipnya. prinsipnya. Ya, makanya itu yang sangat penting dan juga sangat berat. Oh iya. Karena menjadi lebih baik itu sangat berat. Iya. Menurut Fawaid ini ada pesan dari pengasuh sama pesan dari pesantren tersendiri begitu. Itu berbeda enggak? Apa mungkin atau dari pesantren sebenarnya menyimpan makna tersendiri begitu. Walaupun tidak terucap gitu kan. Ini menjadi pengamat ya. Iya. Iya kan, Waid kan senior. Ya, kalau saya membaca pesantren itu sebagai lembaga pendidikan. Jadi mau tidak mau orang yang menjadi pelaku ataupun orang yang ada di dalam lembaga pendidikan ketika terjun ke masyarakat atau pulang, pastinya satu pesannya, amalkan ilmunya. Itu yang penting dan berat juga, karena mengamalkan ilmu sangat berat. Iya. Apalagi kalau di pondok terlalu sering belajar, terlalu sering membaca, terlalu sering mendengarkan ilmu. Jadi semuanya direkam, semuanya disimpan. Apa bisa kita mengamalkan semuanya? Itu kan berat. Oh iya, benar. Apa mungkin ilmunya itu tertimbun lalu terlupakan yang paling bawah? Apa mungkin seperti itu? Soal terlupakan ya relatif lah. Oh iya, tergantung orangnya. Tergantung orangnya, karena ini masalah kenangan ya. Iya. Kenangan. Kadang kita melupakan sesuatu bukan karena ditimbun banyak hal. Kadang memang ditimbun banyak hal. Itu tergantung orangnya. Masa lalu yang jauh kadang kita ingat. Oh iya. Tergantung seberapa kuat masa lalu itu, kejadian itu menyentuh perasaan kita. Itu bagi saya. Jadi ilmu itu juga sama seperti itu. Kalau kita yang saya sukai misalkan, yang saya sukai adalah organisasi. Jadi yang saya ingat setiap hari itu organisasi. Sampai tua organisasi. Iya, kalau sudah melekat begitu ya. Iya. Pasti keingat terus begitu. Iya, kalau menurut apa ya? Kata orang-orang teori ilmu itu ada alam bawah sadar. Di dalam psikologi kan seperti itu. Iya. Ada alam bawah sadar. Jadi ketika ilmu sering masuk, kemudian sampai masuk ke alam bawah sadar, itu yang sering kita ingat dalam kenangan. Wah, nah keren. Terus lanjut. Ini tentang semua santri harus berubah begitu kan. Ya kan, kita kan sebagai pengurus kan di pesantren itu kan bahasa kasarnya itu merawat begitu ya. Merawat. Membantu kiai merawat santri. Ya. Tentunya santri itu kan dari berbagai latar belakang. Ada yang nggak mangkel sih, cuman kebangetan begitu ya. Ada ya? Ada nggak? Gimana itu? Ya yang kebangetan begitu, yang nggak mangkel sih, nggak nakal banget ya, tapi ya gimana gitu ya? Gimana cara pengurus untuk membekali orang yang seperti itu pulang? Nah, begitu. Bahkan santri yang mangkal itu banyak. Iya. Iya, karena pesantren bukan tempatnya orang-orang baik. Iya, benar. Pesantren itu tempatnya orang-orang yang mau baik atau mungkin dipaksa untuk baik. Kan seperti itu. Iya. Kan santri itu tidak semuanya masuk ke pondok pesantren berdasarkan hati nuraninya masing-masing. Iya. Ada yang karena orang tua, ada yang karena saya punya cewek di Putri, jadi saya mondok juga di Putra. Kan ada yang seperti itu. Jadi ada beragam sekali santri motivasinya untuk masuk ke pesantren. Ya, jadi ketika pulang, nah itu juga menjadi kesulitan dalam artian bahwa untuk menyeragamkan semua perbedaan itu sulit. Sehingga kalau hanya diberikan satu prinsip mungkin sulit untuk dilaksanakan. Oh iya. Maka satu-satunya bagi saya, ya karena saya sejak kemarin memang berkecimpung di organisasi, itu jalan salah satunya untuk bagaimana santri sekalipun orangnya nakal tidak diberikan kesempatan untuk berbuat buruk dengan cara adakan kegiatan di organisasi. Dia panggil ke organisasi biar aktif. Jadi kan kalau waktunya sudah terbentur dengan kegiatan baik, dia tidak punya kesempatan untuk berbuat buruk. Kan seperti itu. Oh iya, ini ramuan khusus berarti ya gitu. Jadi kalau ada santri nakal yang ini berkesempatan untuk berkelakuan buruk, carikan kegiatan yang baik, begitu ya. Iya. Ya, jadi ini ramuan khusus. Ikhtiarnya seperti itu. Siap, bagus. Keren ya. Baiklah, sahabat Anukoya sekalian, kita sudah banyak berbincang-bincang dengan
saudara Fawaid. Ya. Terima kasih saudara Fawaid sudah menyempatkan waktu ya. Ya sama-sama. Dari beberapa hari ini, malam ini baru terrealisasi begitu ya. Jadi sahabat Anukoyah sekalian, silahkan nikmati tayangan video dari Anukoyah TV. Yang belum like, silahkan like. Yang belum komen, silahkan komen. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena mungkin dengan subscribe ini merupakan pengabdian kita kepada Anukoyah begitu. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh sahabat Anukoyah sekalian. Saya Musyukur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.